kita sudah spot a stroke, tadi kan sebelum video tersebut saya ngajarin how to spot a stroke. Kita harus di mana? Kita harus kirim kemana? Hal ini sangat penting, terutama karena di hari ini peserta kita banyak yang dokter umum atau bahkan mahasiswa, di mana tempat kalian, setting praktek kalian itu belum tentu di IGD. Kadang kalian di poli, kadang di puskesmas, atau bahkan di tempat umum pada saat tidak sedang jadi dokter nih, kayak lagi di restoran, terus di meja sebelah kok ada yang lemes sebelah, what should I do gitu. Where should I send the patient? Berdasarkan data kita, bahkan ada pernyataan dari penelitian bahwa setiap 30 menit ada pasien stroke yang seharusnya bisa diselamatkan, namun menjadi meninggal atau cacat permanen. Karena mereka dirujuk ke tempat yang salah. Emang ada tempat yang salah? Apa semua rumah sakit sama bagusnya untuk menata laksana stroke? Ternyata enggak loh. Di sini saya akan memperkenalkan konsep stroke ready hospital kepada kalian. Apa sih stroke ready hospital itu? Jadi adalah rumah sakit yang per definisi itu dia sudah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas untuk mendiagnosis dan menata laksana stroke dengan tepat dan efektif. Itu adalah stroke ready hospital. Jadi dia sudah punya alatnya, misalnya CT scan atau MRI, dia ada spesialisnya, spesialis saraf, dia ada dan spesialis sarafnya mau untuk 24 jam dikonsul untuk stroke akut. Dia punya esperat radiologis yang juga mau 24 jam baca sito untuk memprioritaskan pasien stroke hiperakut. Dan stafnya juga sudah di-training bagaimana caranya untuk memberikan terapi trombolisis intravena dan monitoring post-care-nya. Belum semua rumah sakit itu stroke ready, itu kenyataannya. Mudah-mudahan semakin banyak rumah sakit di Indonesia yang stroke ready. Konsep tadi itu didukung juga dengan rekomendasi dari AHASA. Kadang-kadang kalau kita merujuk pasien, kita hanya mempertimbangkan jarak. Mana sih rumah sakit yang paling dekat? Padahal jarak itu bukan segalanya. Memang disebut the closer the better, closest. Tapi jangan lupa ini, the closest healthcare facility that are able to administer IV alteplase. Jadi apabila kamu ada rumah sakit yang dekat tapi udah tahu CT scan yang nggak ada, jangan dikirim ke situ kalau masih hiperakut atau kurang dari 4,5 jam. Carilah yang ada CT scan. Ada CT scan pun belum tentu ada spesialis saraf. Ada spesialis saraf pun belum tentu dia 24, dia ada gitu, ready, alteplasenya ada, ready 24 jam, itu tuh belum tentu. Jadi kita harus cari mana yang stroke ready. Kalau teman-teman yang area kerjanya di daerah Bandung dan sekitarnya, nanti boleh DM saya di Instagram. I will tell you di area saya mana aja stroke ready hospital. Nah, lalu di sini untuk alur referral dikatakan juga di AHASA, kita bisa memilih pasien untuk dikirim ke rumah sakit yang mana. Ada pasien dengan strong probability, kemungkinan besar bahwa sumbatan dari otaknya itu adalah di large vessel, dan mungkin dilakukan mechanical thrombectomy, itu kita kirim ke pusat kesehatan yang ada cath lab-nya, yang ada neurointervensinya, bisa narik clot keluar. Apa sih LVO itu? Ini akan saya bahas ya, LVO itu. Nah, dikatakan large vessel, per definisi itu apabila diameter lumennya itu kurang lebih dari 2 mm. Mana sih large vessel? 1. Internal carotid artery. Nih, yang saya lingkarin. 2. M1, segmen M1 dari middle cerebral artery. Basilar artery, dan arteri vertebralis intrakranial. Itu adalah 4 vessel yang per definisi adalah large vessel. Apabila sumbatannya di daerah situ, itu dikatakan LVO atau large vessel occlusion. Kenapa untuk LVO itu disarankan dirujuknya ke rumah sakit yang lebih besar yang ada cath lab-nya?
karena angka keberhasilan trombolisis intravena pada LVO itu nggak sebaik small vessel. Jadi kan ada intravena itu nggak semuanya seindah video yang tadi saya tunjukin. Ada juga kok pasien yang nggak perbaikan. Udah kita kasih trombolisis intravena kok kelumpuhannya nggak membaik atau kok sumbatannya itu nggak lepas. Nah itu mungkin plaknya besar, trombusnya besar banget di large vessel. Yang seperti itu kita punya senjata satu lagi yaitu mechanical thrombectomy. Tuh. Jadi biasanya kita kirim alur yang sebelumnya itu dikirim ke rumah sakit manapun yang stroke ready. Lalu kalau ternyata di LVO dikirim ke yang lebih besar, namun sekarang rekomendasi yang baru kita boleh pilih. Misalnya kita punya pasien 5 orang ini stroke nih. Kita pilih, oh 1 orang ini kayaknya LVO. Kirim ke yang lebih besar. Jangan 5-5-nya kamu kirim ke rumah sakit yang lebih besar ini. Karena hal itu akan menurunkan kualitas pelayanan di sini. Kalau semuanya kamu kirim ke rumah sakit pusat gitu misalnya, dia kan akan overload pasien. Kalau overload pasien, nanti kan penanganannya akan lebih lambat. Karena itu kita boleh memilih. Misalnya pasien yang stroke-nya lebih ringan, kemungkinan sumbatannya nggak terlalu besar, tapi masih golden period, kirimlah ke rumah sakit yang ini. Sedangkan yang kecurigaan LVO, kirim ke rumah sakit yang ada cath lab-nya. Seperti itu. Itu adalah cara untuk merujuk. Lalu, dari tadi saya bahas LVO, dok, gimana cara taunya? Kalau yang kesumbat itu arteri yang besar. Nah, sayangnya belum ada satupun sistem scoring yang dengan mudah bisa membedakan ini LVO atau pembuluh darah kecil. Namun ini ada beberapa penelitian yang nandain klinisnya kayak apa sih kalau dia LVO. Banyak yang disebut, kesadarannya tuh turun, ada deviasi konjugat, matanya ngelihat ke satu arah, lumpuhnya berat, gangguan penglihatan, nggak bisa bicara. Tapi banyak banget penelitiannya dan scoring yang dia ajukan itu macem-macem. Nggak mungkin kamu hafalin, saya juga nggak sanggup hafalinnya. Karena itu biasanya sih kita cari yang lebih sensitif. Nah, cara mengidentifikasi LVO itu biasanya kita lihat seperti ini. Kalau pembuluh darah besar yang kena, sumbatannya itu biasanya luas dan full thickness sampai ke korteksnya kena. Sedangkan kalau small vessel yang tersumbat, itu biasanya sumbatannya itu nggak sampai ke korteks atau ujung otak ini. Dia hanya di subkortikal aja. Sekarang kita lihat korteks tuh apa sih fungsi-fungsi otak yang khas pada korteks. Nah, salah satunya ini, fungsi bicara. Area Broca dan Wernicke itu ada di korteks. Jadi, afasia dan neglect, kalau otak kiri yang kena dia jadi afasia, kalau otak kanan yang kena dia jadi neglect. Nah, itu adalah cortical symptoms yang mungkin cukup sensitif untuk membedakan dia LVO atau enggak. Katanya sih sensitivity-nya 0,91, spesifisity-nya 0,70, lumayan. Jadi kalau misalnya kita kembali ke slide ini, ada 5 orang, yang 4 ini bisa bicara, yang 1 ini afasia global. Mungkin yang afasia global ini yang kamu kirim ke RSUP dengan fasilitas mechanical thrombectomy, cath lab, neurointervensi. Sedangkan yang 4 ini tidak ada tanda kortikal, mungkin bisa dikirim ke rumah sakit stroke ready yang lebih kecil supaya kebagi-bagi beban kerjanya dan nggak overload di satu rumah sakit. Gitu untuk bahasan cara merujuk. Nah, setelah kita belajar tentang referral, kita maju ke step berikutnya, yaitu pre-hospital management. Karena dalam penanganan stroke time is brain, kalau kita bisa nyicil kerjaan sebelum nyampe di rumah sakit, it will be very good. Karena itu saya akan ngajarin kalian pre-hospital management. Misalnya kita udah tahu nih, kita mau ngerujuk pasien ke RSA yang jaraknya 15 menit. Kita rujuk pakai ambulans dari puskesmas. Nah, selama 15 menit itu, ini yang bisa kita kerjakan supaya waktu tidak terbuang. Biasanya, kita punya formulir. Kalau di rumah sakit saya ada formulir pre-hospital management yang ditaruh di ambulans. Jadi perawat atau paramedis kita bisa checklist kondisi pasiennya seperti apa. Jadi nyicil anamnesis. Gejalanya seperti apa, onsetnya berapa lama. Lalu
Yang paling penting sebelum kita jangan ujuk-ujuk muncul di rumah sakit bawa pasien stroke hiperakut. Karena prenotifikasi itu penting dilakukan. Apa itu prenotifikasi? Selama kita dalam perjalanan, tolong kontak rumah sakit tersebut. Kontak supaya siaga. Kasih tahu, saya bawa pasien stroke onset 1 jam. Mereka akan nyiapin pada saat pasien datang, bahkan kalau bisa langsung direct didorong ke CT scan. Nggak usah nunggu di triase, nggak usah nunggu di infus gitu. Lalu, infokan kemungkinan untuk melakukan terapi trombolisis. Dengan kita memberikan prenotifikasi, kita dapat menghindari resiko detour atau berpindah-pindah rumah sakit. Karena pada kenyataannya, meskipun rumah sakit itu stroke ready, belum tentu loh dia bisa nerima pasienmu. Karena satu dan lain hal. Misalnya, amit-amit CT scan-nya lagi rusak, lagi maintenance, kan dia jadinya nggak ready. Atau misalnya, ketersediaan ruangannya full semua gitu. Daripada udah keburu nyampe baru tahu, mendingan di jalan udah telepon prenotifikasi, sehingga rumah sakit tersebut pun bisa mengkonfirmasi, yes we are ready, atau please do not send here, because CT scan kita rusak, because ruangan kita penuh, please refer to hospital apa. Dia akan kasih tahu hospital apa yang lebih dekat, yang terdekat, yang bisa trombolisis juga. Dan kalau misalkan nggak diterima di rumah sakit A, telepon rumah sakit B, prenotifikasi juga, sampai jelas bahwa rumah sakit itu bisa terima. Nah, kalau yang di ujung ini, saya nambahin ini ya, kearifan lokal, nggak ada di guideline internasional status BPJS. Karena kan trombolisis itu mahal, apalagi trombektomi. Kalau dia nggak punya BPJS, minimal dia punya asuransi swasta deh. Kalau nggak punya dua-duanya, ya mudah-mudahan punya uang. Kalau nggak, kasihan soalnya. Dan ketersediaan ruangan. Karena kalau pasien BPJS kan nggak bisa ditindak kalau nggak dapat ruangan, nanti nggak bisa diklaim. Jadi ini guideline khusus Konoha kali ya. Nah, setelah itu, ini juga hal-hal yang bisa kita cicil sebelum kita sampai ke rumah sakit. Ada baiknya kita pasang dulu di jalan. Di ambulans itu kita pasang akses intravena 2 line, kiri kanan, satu buat obat, satu buat cairan maintenance nanti. Posisi kepala di elevasi 30 derajat. Saturasi oksigen diukur. Hanya berikan oksigen apabila dia hipoksia. Kalau dia tidak hipoksia, jangan basa-basi kasih oksigen, nanti malah vasokonstriksi otaknya. Nah, terus tensi. Kalau dari klinik atau puskesmas, kalian kirim dengan tensi misalkan 170. Nggak usah diturunkan. Kalau kita mau menurunkan, itu biasanya kalau udah di atas 220 sampai 120, itu trombolisis nggak trombolisis itu wajib diturunkan. Tapi kalau misalkan kita mau trombolisis, kita punya target tekanan darah yang harus dicapai kurang dari 180. Jadi kalau kita yakin mau trombolisis, kita boleh turunkan. Tapi kalau cuma 170, 160, jangan dulu diturunkan. Jangan kasih captopril, jangan kasih kandesartan, jangan kasih amlodipin, karena itu hanya akan mematikan penumbra. Ingat tadi cerebral autoregulation. Apabila pembuluh darah satu tersumbat, sebelahnya itu akan naik perfusinya, akan lebar, akan tinggi tekanan darahnya. Itu adalah cara untuk menyelamatkan penumbra secara alami. Kalau kita malah kasih captopril, nggak kita trombolisis, malah jadi mati penumbranya. Jadi penata laksanaan tensi ini sangat penting ya. Di ambulans biasanya juga ada alat-alat sederhana seperti alat pengukur gula darah stick. Nah, itu bisa kita kerjakan. Sehingga apabila ada hipoglikemia bisa kita bolus selama di perjalanan. Apabila ada hiperglikemia, mungkin di ambulans nggak equip dengan insulin bolus, kita minimal jangan kasih larutan yang ada glukosanya. Terus kita juga bisa nyicil untuk evaluasi fungsi menelan pada saat pasien di ambulans. Nah, ini yang bisa kita lakukan di pre-hospital. Jadi step by step-nya, spot a stroke, refer ke tempat yang benar, lakukan manajemen pre-hospital. Nah, next step, sampailah kita ke rumah sakit.